Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok A. Kelompok kami terdiri dari 4 orang, yaitu saya sendiri, Nur Aina, Siti Yulifa, Lia Wulandari, dan Halina. Di sini kami akan menjelaskan tentang standar kompetensi lulusan kurikulum 2013. Berikut penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Wulandari. Saya akan membacakan hasil dari kelompok 5, yaitu tentang standar kompetensi kelulusan 2013. Nah, di sini saya akan membacakan tentang pengertiannya, yaitu yang pertama, pada dasarnya adalah hasil analisis kompetensi yang dibutuhkan dalam penyusunan sebuah kurikulum. Nah, kompetensi merupakan kemampuan berpikir, bersikap, dan bertindak secara konsisten, dan sikap keterampilan yang dimiliki serta diri. Nah, ada juga yang kedua. Yang kedua adalah standar kompetensi lulusan terdiri atas kriteria, kualifikasi, kemampuan peserta didik yang diharapkan dapat dicapai setelah menyelesaikan masa belajarnya di satuan pendidikan dasar dan menengah. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak. Terima kasih. Baik, saya akan meneruskan presentasi dari Mbak Lia Wulandari mengenai tujuan dan fungsi standar kompetensi lulusan kurikulum 2013. Tujuan dari SKL ini salah satunya adalah SKL digunakan sebagai pedoman penilaian. SKL pada jenjang pendidikan dasar bertujuan untuk dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, serta akhlak mulia dan lain-lain. Nah, yang ketiga, SKL pada satuan pendidikan menengah umum bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu SKL pada satuan menengah kejuruan bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, akhlak mulia, dan lain-lain. Sedangkan fungsi dari SKL salah satunya adalah menjadi pedoman penilaian untuk menentukan kelulusan peserta didik dan menjadi pondasi dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, dan keterampilan hidup mandiri. Manfaat SKL ada 3. Yang pertama, dijadikan pedoman batas kelulusan bagi peserta didik di setiap satuan pendidikan. Yang kedua, untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara mendasar dan menyeluruh. Dan yang ketiga, dijadikan rujukan dalam menyusun standar pendidikan lain, misalnya standar isi dan lain-lain. Ruang lingkup SKL. Ruang lingkup SKL terdiri atas kriteria kualifikasi kemampuan peserta didik yang diharapkan dapat dicapai setelah menyelesaikan masa belajarnya di satuan pendidikan. Dan sekarang monitoring dan evaluasi. Untuk mengetahui ketercapaian dan kesesuaian antara standar kompetensi kelulusan dari masing-masing satuan pendidikan kurikulum yang digunakan. Hasil yang diperoleh dari monitoring dan evaluasi digunakan sebagai bahan masukan bagi penyempurnaan SKL di masa yang akan datang. Kesimpulannya yaitu kompetensi merupakan kemampuan berpikir, sikap, dan bertindak secara konsisten sebagai perwujudan dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik. Sedangkan standar kompetensinya sendiri adalah ukuran kompetensi minimal yang harus dicapai oleh peserta didik setelah mengikuti suatu proses pembelajaran pada pendidikan tertentu. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.